Baiklah, pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, jika kita membahas mengenai kasus yang terjadi di luar masyarakat, maka hal ini sangat mengindikasikan bahwa lembaga permasyarakatanlah yang memiliki kontribusi paling besar. Masuk ke dalam bidasar kami yang pertama untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh pembicara pertama dari pemerintah pembuka. Mereka menyampaikan bahwa di sini sebagai lembaga permasyarakatan akan seolah-olah menganggap kasus perundungan adalah kasus minor atau kasus kecil. Namun Dewan Juri terhormat, nyatanya kasus ini banyak ditangani di dunia nyata, di status quo-nya banyak ditangani oleh lembaga permasyarakatan. Karena apa? Lembaga permasyarakatan dapat dianggap lebih mampu, yang akan kami jelaskan di dalam beban pembuktian kami. Yang kedua, Dewan Juri terhormat, mereka mengatakan bahwa perundungan terjadi karena adanya karakter yang buruk. Namun sayangnya Dewan Juri terhormat, karakter yang buruk ini tidak bisa dibangun oleh sekolah tidak bisa dibangun oleh sekolah Dewan Juri terhormat. Sekolah di sini dirasa tidak cukup mampu untuk membangun sebuah karakter yang baik. Karena apa? Pada nyatanya lebih banyak juga kasus perundungan yang terjadi di dalam sekolah itu sendiri. Berarti mengindikasikan apa, Dewan Juri terhormat? Pengagung-agungan sekolah dapat menciptakan karakter yang baik bagi seorang anak, tidak memiliki justifikasi yang kuat, Dewan Juri terhormat. Kemudian Dewan Juri terhormat, masuk masuk ke dalam bidasarnya selanjutnya, mereka mengatakan bahwa kasus ini lebih banyak terjadi di luar sekolah, cenderung melakukan pembulian atau perundungan di luar sekolah. Namun sayangnya mereka tidak melihat, Dewan Juri terhormat, apa yang terjadi di lingkungan sekolah itu sendiri. Apa banyak kasus yang kita sering lihat bersama, kasus yang terjadi di dalam lingkungan lingkungan sekolah itu sendiri, bahkan Dewan Juri terhormat. Kemudian Dewan Juri terhormat, mereka status quo di sini tidak, mereka mengatakan status quo tidak cukup. Status quo yang dikatakan untuk lembaga permasyarakatan mampu memberi kontribusi yang besar, di sini dikatakan tidak cukup mampu. Namun nyatanya kita bisa melihat kasus-kasus bahkan yang viral sekalipun, Dewan Juri terhormat, kita bisa melihat di situ sekolah tidak memiliki kontribusi besar. Apa yang mereka ganggukan seperti kepala sekolah, BK dan sebagainya tidak memiliki kontribusi yang besar di situ, Dewan Juri terhormat. Bahkan tidak terlihat sama sekali, Dewan Juri terhormat. Kemudian Dewan Juri terhormat, kemudian mereka menyatakan bahwa di sini orang tua dianggap tidak mampu untuk membentuk karakter seorang anak. Namun Dewan Juri terhormat, sayangnya adalah orang pertama yang dapat membentuk suatu karakter anak adalah orang tua sendiri. Artinya ketika di rumah orang tua mereka adalah orang tuanya, dan ketika di sekolah orang tuanya adalah guru mereka. Namun di sini kita bisa melihat pintu pertama yang dilewati oleh seorang anak adalah rumah mereka sendiri. Berarti nyatanya Dewan Juri terhormat, di sini orang tua memiliki tanggung jawab yang besar juga, Dewan Juri terhormat. Berarti di sini primernya pertama adalah orang tua, dan mereka tidak serta-merta dapat mengatakan bahwa orang tua tidak mampu membentuk suatu karakter anak, Dewan Juri terhormat. Kemudian pengglorifikasian sekolah yang akan menciptakan karakter yang baik mengenai bisa membuat pelatihan, sosialisasi. Namun sayangnya hal ini pun terjadi di negara berkembang. Di negara berkembang tidak semuanya mampu memberikan ide, dan tidak semuanya mampu memberikan dana yang sebesar itu untuk membentuk karakter anak seperti mereka ngagung-ngagungan. Kemudian Dewan Juri terhormat, cap buruk terhadap lembaga permasyarakatan ini tidak serta-merta dapat mengindikasikan bahwa sekolah yang mampu, Dewan Juri terhormat. Memang nyatanya, Dewan Juri terhormat, ada beberapa hal yang mungkin terjadi seperti dikhawatirkan oleh tim pemerintah. Namun kami akan menjawab di beban pembuktian kami. Dan yang terakhir, mereka mengatakan bahwa adanya kedekatan yang akan terjadi sehingga seorang murid dapat melaporkan kepada sekolahnya seperti perpisahan dan sebagainya. Hal ini tentu tidak memiliki justifikasi yang kuat. Karena apa, Dewan Juri terhormat? Hal ini bonding yang dapat mereka lakukan tidak hanya soal perpisahan saja, Dewan Juri terhormat. Bahkan ketika diajarkan sehari-hari pun selama 7 hari, belum tentu guru dan murid memiliki kedekatan yang begitu dekat. Jadi hal itu tidak memiliki justifikasi yang kuat. Masuk ke dalam beban pembuktian kami, Dewan Juri terhormat. Kenapa pada akhirnya kami lebih mempercayai kasus ini dapat ditangani oleh lembaga permasyarakatan? Pertama, jika berbicara mengenai siapa yang dapat lebih mampu, maka lembaga permasyarakatan yang lebih mampu. Karena apa, Dewan Juri terhormat? Sekolah memang memiliki BK yang dapat mengadakan konseling. Namun nyatanya BK sering tidak diaplikasikan dengan begitu maksimal. Di sini kami percayai, Dewan Juri terhormat, pegawai-pegawai yang ada di lembaga permasyarakatan memiliki kemampuan dan memiliki berbagai tes yang dapat mereka laksanakan sebelum mereka masuk ke dalam lembaga tersebut. Jadi di sini yang lebih mampu adalah lembaga permasyarakatan. Adanya psikolog yang memang nyatanya memang sudah memiliki akreditasi yang maksimal, Dewan Juri terhormat. Kemudian, Dewan Juri terhormat, jika kita melihat di Dewan pada mosi ini konteksnya adalah menghukum, dan di sini kata menghukum seperti kita ketahui harus memiliki regulasi yang tepat. Regulasi ini kami mempercayai ada di lembaga permasyarakatan. Di sini kami sebagai lembaga permasyarakatan, di sini kami melihat bahwa lembaga permasyarakatan di sini dapat melihat dua sisi. Yang pertama, tidak hanya di sisi pelaku, tapi di sisi korban. Sedangkan sekolah tidak bisa melihat di sisi korban. Mereka hanya fokus kepada pelaku. Sedangkan di sini dua-duanya harus dapat win-win solution atau diuntungkan, Dewan Juri. Diuntungkan arti apa? Kedua-duanya dilihat dan ditangani, Dewan Juri. Kemudian, Dewan Juri, kami percaya DO scoring dan sebagainya tidak akan mampu begitu maksimal. Karena apa? Ketika seorang anak akan diskorsing, mereka akan berpikir, oke, saya bisa masuk lagi ke sekolah itu. Ketika mereka di DO, mereka akan berpikir, oke, saya mempunyai orang tua yang memiliki kekuasaan. Jadi ketika saya tidak sekolah di situ, saya bisa di sekolah di tempat lain, Dewan Juri. Hal ini tentu tidak memiliki justifikasi yang kuat. Kemudian, Dewan Juri, jika perundungan ini bisa lebih banyak dari status quo-nya di sekolah, artinya sekolah sudah gagal. Gagal yang pertama adalah
gagal untuk memayungi murid-muridnya. Yang kedua, gagal untuk memberikan kepercayaan kepada murid-muridnya untuk dapat merangkul segala kasus Dewan Juru Terhormat. Kemudian Dewan Juru Terhormat, bahkan sekolah di sini cenderung akan lebih acuh karena apa? Mereka akan merasa, oh ini belum terlalu parah. Bahkan Dewan Juru Terhormat, ketika mereka melihat bahwa siswanya sudah keluar di pintu gerbang, itu bukan tanggung jawab mereka lagi. Yang kami takutkan, ketika seorang anak ini berpikir bahwa sekolah yang paling berwenang, mereka akan datang ke sekolah namun tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Sekolah akan merespon, oh itu terjadi di luar sekolah, itu bukan tanggung jawab kami. Dan bahkan Dewan Juru Terhormat, di sini sekolah bukanlah CCTV yang dapat melihat 24 jam apa saja yang terjadi di murid-muridnya. Bahkan pengglorifikasian mengenai sekolah yang memiliki karakter bisa membentuk karakter yang baik tidak memiliki justifikasi yang kuat. Karena apa? Balik lagi, sekolah tidak 24 jam Dewan Juru Terhormat. Sekolah tidak bisa melihat apa saja yang dilakukan oleh murid-muridnya di luar sana. Kemudian Dewan Juru Terhormat, bahkan baru-baru ini ada kasus yang terjadi ketika seorang anak meninggal setelah dilakukan perundungan. Di sini kita bisa melihat tidak adanya sekolah yang menangani kasus ini Dewan Juru Terhormat. Yang menangani kasus ini adalah lembaga pemasyarakatan, di mana mereka menemani si korban ini untuk masuk ke dalam rumah sakit dan mengenangani si pelaku ini Dewan Juru Terhormat. Dan Dewan Juru Terhormat, ketika mereka menakutkan bahwa akan adanya cap buruk, Dewan Juru Terhormat lebih jahat lagi cap buruk yang terjadi di sekolah. Karena apa? Sekolah berarti anak-anak yang berada di umur yang sama. Ketika mereka saling menginjek satu sama lain, hal itu akan berimplikasi kepada mental mereka Dewan Juru Terhormat. Dan sedangkan ketika mereka keluar dari lembaga permasyarakatan, terlepas dari apapun yang akan diucapkan masyarakat, tapi Dewan Juru Terhormat, di dalam itu sudah adanya terbentuknya karakter. Dan di dalam itu tidak akan ada namanya ejekan. Karena apa? Lembaga permasyarakatan tujuannya adalah memulihkan, mengembalikan karakter manusiawi yang seharusnya mereka miliki Dewan Juru Terhormat. Kemudian Dewan Juru Terhormat, kita melihat juga Dewan Juru Terhormat, kami tidak serta-merta mengatakan bahwa sekolah tidak punya kontribusi besar, tapi kontribusi sekolah di sini seharusnya hanya sebagai pengingat, sebagai pemberi nasihat jika itu terjadi di luar sekolah. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kami takutkan mereka akan mengatakan, oh ini terjadi di luar sekolah, ini bukan tanggung jawab kami lagi. Karena di situ kami lebih percaya lembaga permasyarakatan memiliki kontribusi yang lebih besar. Karena apa? Memiliki regulasi yang tepat. Ketika ini terjadi dan masyarakat melihat adanya perubahan dan bahkan melihat hukuman yang setimpal dengan apa yang dilakukan oleh si pelaku, maka masyarakat dapat menilai di sini lembaga permasyarakatan sangat mampu. Dan bahkan Dewan Juru Terhormat, ketika hal ini terjadi di luar sekolah, maka secara tidak langsung seorang anak tetap akan dilekatkan dengan judul sekolahnya apa, berasal dari sekolah mana. Di sini sering terjadi sekolah yang takut akreditasinya turun, sekolah yang takut pamornya turun, sehingga ketika ada siswanya yang sedang melakukan perundungan atau menjadi pelaku, mereka ke sekolah acuh tak acuh karena mereka akan mengatakan itu terjadi di luar sekolah. Dan maka mereka akan menutupi kasus itu. Karena apa? Mereka takut pamor sekolah yang sudah mereka junjung tinggi-tinggi akan jatuh ketika seorang anak melakukan perundungan dengan menjual nama sekolah mereka Dewan Juru Terhormat. Oleh karena itu Dewan Juru Terhormat, ketika sekolah saja tidak mampu menyelesaikan kasus perundungan yang terjadi di sekolah tersebut, di sekolah sendiri atau lingkungan sendiri, kami percayai apalagi dengan kasus-kasus yang akan terjadi di luar. Oleh karena itu Dewan Juru Terhormat, pada akhirnya kami percaya bahwa dalam kasus ini lembaga permasyarakatan yang lebih mampu untuk menangani kasus ini, karena ketika ini jadi luar masyarakat, artinya sudah terjadi di lingkungan masyarakat dan mengimplikasikan kepada masyarakat sekitarnya. Terima kasih Dewan Juru Terhormat.